Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum mulai, tidak ada yang membalas pantun dulu. Cuma sekedar melihat wajah-wajah jamaah dulu. 2 minggu lama tak jumpa, lama tak bertemu. Alhamdulillah. Rupanya ulun kira ulun ini kalau ditanya jamaah bagaimana kabarnya Pak Ustaz, karena tahu orang suaranya kelihatan juga. Cuma alhamdulillah insyaallah jamaah ini terus mendoakan ulun dan semoga doa baik itu kembali ke kita semua, amin. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini dan siapapun keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita diberikan keberkahan, keluarga kita semua anak cucu kita diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapapun yang hadir di majelis ini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semuanya urusannya rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak dan Ibu semua semoga bisa juga berumrah setiap tahunnya, mendapatkan umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah, dan juga mendapatkan salam, bisa langsung salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah. Al-hadihi niyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam hati tadi kita berpikir yang batu, yang pukul-pukul ini ulun aja. Rupanya ada juga bapak-bapak yang tidak batuk. Alhamdulillah ada kawan juga. Banyak juga bapak-bapak sudah memberikan saran, minum ini, minum vitamin itu. Alhamdulillah insyaallah nanti beramalkan. Tapi memang rancak orang yang habis umroh itu seperti ini, menyesuaikan mungkin untuk cuaca. Karena di sana waktu ulun umroh itu puncak-puncaknya musim panas. Rumah itu pakai bujur-bujur nang bahasa kita tuh membarakan kepala itu. Maka dapat jatah di jadwal itu umroh kedua siang habis zuhur. La haula wala quwwata illa billah. Ulun dari masuk umroh itu buka mata itu masih tahu. Cuma alhamdulillah karena jamaah dari Indonesia kuat-kuat. Jamaah ulun ada di keberangkatan 12 Juli itu kelahiran 1945. 80 tahun lalu. Namanya tidak perlu disebutkan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Nama beliau Pak Tunggal. Rumahnya di situ. Masya Allah. Ditawari kursi roda Pak, ada. Aku di jalan Mewong Rio. 4 jalan 4 orang aja. Ternyata betul Pak, orang Jawa beliau orang Klaten. Masya Allah. Nang anu-anu kayak ulun ini pas saat itu. Sudah binatang memicik-micik ini sudah masuk pandangannya pemimpin jamaah. Sakit sudah, masih tenang badan lawan dua lagi di jalan. Masya Allah. Padahal umur 80 tahun. Melihat itu panas juga, semangat diurun itu. Namun kalau perlu istirahat di sini, Pak Tunggal aja ada istirahat, subhanallah. Jadi semangat tuntung saat itu Pak, alhamdulillah. Hanya di hotel tuh peringkutan berata ada.
Betul. Nah, beliau tuh pensiunan tentara beliau, masya Allah. Dan macam-macam jamaah tentunya di sana itu, masya Allah. Dan alhamdulillah dilancarkan semua. Pak Ulun yakin dilancarkan ini bukan gara-gara ulun. Ulun yakin ada doa jamaah dari Ratu Elok ini. Ulun yakin karena doa dari jamaah Bapak Ibu semua itulah yang membantu ulun mempermudah proses umroh di sana. Terima kasih. Semoga doa baik ini kembali ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa berumroh setiap tahunnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah 2 minggu kita libur, otomatis kita tidak buang-buang waktu lagi. Kita lanjutkan untuk belajar kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab dari Al-Falahin, dengan suara yang apa adanya. Semoga ini masih jelas. Insya Allah masih jelas ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi bi sanadihi, dengan sanadnya sampai ke para sahabat dan Rasulullah SAW. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di masih di bab yang sebelumnya, di hadis ke-232. Hadis ke-232 yang diriwayatkan dari sahabat Wa'an Jundubi bin Abdillah, dari sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Jundub ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama sahabat Jundub pakai ba, itu Jundub nama sahabat. Tapi kalau Jundub tidak pakai ba, itu artinya tentara. Tetapi di Arab itu lebih terkenal tentara itu bukan dengan istilah jundu, tapi dengan istilah askar. Yang sering umroh sering melihat askar di Mekah, nutup jalan sudah penuh, ditutupnya yang pakai warna putih membatas itu. Ada bapak ibu keluarga sudah hendak masuk pintu lewat 79, tiba-tiba dipisah tentara, bingung berpisah, enak kumpulnya di mana? Maka solusinya adalah WC 3. Apa-apa solusinya WC 3. Amun sasar solusinya WC 3. Nah itu yang menjaga itu namanya askar. Apa yang dilakukan oleh askar? Menjaga supaya rute di Masjidil Haram itu lancar. Kalau tidak dijaga ribut atau kacau semuanya. Nah sahabat di sini bukan askar, tapi nama beliau Jundub. Meskipun ada juga yang disebut dengan tentara Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man shalla sholatas subhi, siapa saja yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Jamaah Masjid Hajah Ratna Suhada, ibu-ibu yang di belakang, bangun subuh mata mengantuk, cuaca dingin, angin dingin, tapi
berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Apa hadiahnya kata Nabi? Fahuwa fi dhimmatillah, maka dia ada di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa sekali kalau sholat subuh ini. Itulah siapapun yang sholat subuh kata Nabi, dia itu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah. Cuma kadang jamaah di sini artinya salah. Ustadz hari Selasa ini pengajian menyampaikan hadis Nabi. Kata Ustadz, siapa saja yang sholat subuh pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin keluarga ulun Ustadz habis sholat subuh, untuk sholat subuh boleh ditabrak angkot mati. Berarti Ustadznya hoax. Habis itu ulun Ustadz sholat subuh, wah jam azan pertama, azan kedua. Tapi di sini berapa azan? Sekali aja ingat di Mekah. Azan di Masjid Hajar Aswada, ulun langsung pulang ke masjid berjamaah. Ternyata untuk berjamaah sendal ulun yang merek Tiger hilang. Apa ini? Mana perlindungan Allah nih? Kira-kira apa jawabannya Pak? Karena orang itu mengartikan perlindungan Allah itu sesuai pemahamannya sendiri Pak. Arti perlindungan oleh Allah itu senang, tenang, nyaman, parut kanyang, kada ada hambatan. Ini maksud perlindungan Allah itu bukan. Makanya Islam itu datang untuk memberikan apa? Memberikan pemahaman yang betul. Maksud perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ini, ada orang yang habis sholat subuh ternyata dia meninggal. Apakah itu masuk dalam perlindungan Allah? Betul. Bisa jadi yang wafat itu terbaik untuk dia. Karena kadang kita ini menilai sesuatu itu dasarnya itu adalah kita, dunia. Ini yang terbalik. Padahal kita menilai sesuatu itu harus tolak ukurnya adalah tolak ukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun Pak Ustaz sudah rancak ke masjid, rancak berjamaah, rancak sembahyang subuh, rancak sujud. Kata Nabi kan orang-orang yang memperbanyak sujud itu diangkat derajatnya Pak Ustaz. Tapi sampai sekarang ini ulun semalam umpat pemilu, umpat jadi pemilihan gubernur, kadang ulun pilih Pak Ustaz. Padahal subuh banyak-banyak sujud Pak Ustaz. Kenapa ada terpilih menjadi gubernur? Nah ini karena dia menafsirkan segala sesuatu yang ada pada hadis Nabi itu, tafsirannya adalah apa? Tafsiran diri sendiri. Ini akhirnya rusak itu mulainya dari sini. Kapan agama itu rusak? Ketika dia membaca suatu hadis, membaca Quran, terjemahan, dia paham, tapi pahamnya sesuai akal pikirannya sendiri. Muncul sekarang pemahaman seperti itu, Pak. Hadis ini cukup dibaca dengan terjemahan langsung paham. Al-Quran dibaca dengan terjemahan langsung paham. Ini yang menyebabkan agama itu hancur. Apa agama itu hancur maksudnya Pak Ustaz? Orang yang memahami agama itu yang akhirnya hancur. Karena memahami dengan tolak ukur dia sendiri. Maka bagaimana Pak Ustaz? Orang yang sholat subuh itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dijaganya? Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Kemudian apa kata Nabi? Fala yaktubannakumullahu min dhimmatihi syai'un. Siapa saja yang menuntut kepada Allah min dhimmatihi bisyai'in, yaitu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu man la yatlubu min dhimmatihi bi syai'un yudrikhu. Siapa saja yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah lindungi. Contoh, Pak Ustaz, ulun ditagih rentenir Pak Ustaz,
Tolong Pak sembunyikan ulun di rumah Pak Ustaz. Nggih, masuk ke rumah ulun, begana di rumah. Tenang di situ. Orang tadi yang ditagih hutangnya di dalam rumah kada ulun mintai apa-apa, kada ulun tagih apa-apa. Seperti itulah kalau Allah memberikan perlindungan. Ketika Allah memberikan perlindungan kepada suatu hamba, Allah kada menagih apa-apa. Justru Allah lindungi orang tersebut. Kemudian fa innahu man la yaqumu min dhimmatihi, siapa saja yang mengganggu perlindungan Allah, mengganggu seorang hamba yang sholat subuh, yudrikku, pasti Allah akan mengurus hamba tersebut. Kalau sudah Allah yang mengurus, kita ini perlu ada Pak turun tangan Pak kira-kira. Kadang ada Pak orang itu berdoa sakit hati lawan orang, tapi doanya ini maatur Allah. Ya Allah, sebetulnya dari hadis ini kita dapat poinnya apa? Kalau pian disakiti orang, kalau hak pian diambil, pian dicaci orang, hak pian diambil oleh orang lain, jangan marah, jangan takut, serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang urus balasnya nanti. Seperti itu. Cuma kadang urusan balasan ini kita yang ngatur. Seperti ini doanya. Ya Allah, kawan kantor ulun ini menyepak ulun dari belakang ya Allah. Proyek ulun ini ulun serahkan ke bos, tapi yang ambil teman saya ya Allah. Saya serahkan ya Allah. Dia telah mengambil hak saya ya Allah. Saya serahkan semua kepada Engkau ya Allah. Mohon kawan ya Allah, cabut nyawanya. Mohon kawan ini semoga ini kecelakaan ya Allah. Mohon kawan ini nambah berkendaraan. Nah, seakan-akan kita yang atur Allah. Ini luput, salah namanya. Padahal kalau kita sudah serahkan kepada Allah, Allah yang atur nanti balasannya kepada orang yang zolim kepada kita. Ya Allah, tanah ulun diambil ya Allah. Ulun semalam menukar SKP ada sertifikat. Ternyata ada orang mengaku-ngaku bahwa sertifikat hanyar, sidang kalah ulun, akhirnya ulun rugi 200 juta ya Allah. Sebetulnya itu tanah ulun ya Allah. Tanah dari kakek ulun ya Allah. Ternyata diambil di sidang ya Allah, di hakim. Ya Allah, ulun serahkan semua kepada Engkau. Sudah. Kalau seperti ini hati enak Pak ya. Hati enak. Cuma kadang muncul pertanyaan, Ustadznya pandirwana belum semua lagi merasakan apa segala macam. Alhamdulillah ada dua Pak yang semua merasakan. Ada semua perasaan. Ulun dapat jatah jadi ini, jadi ini, jadi ini. Sebetulnya ulun yang jadi. Ternyata qadarullah, adakah yang membisiki misalnya, membisiki bos apa segala macam, akhirnya ada jadi lagi ulun itu. Sebetulnya itu sudah dipromosikan saja ulun, tapi kada jadi. Mungkin ada yang membisiki atau apa. Ada kok kawan kisah, pian membisiki dia. Pian ada yang membisiki Pak Bos, ada jadi akhirnya diganti orang lain. Jawab alhamdulillah, alhamdulillah. Meskipun ulun kada dapat hak itu sebetulnya hak ulun serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, yang ulun kada jadi dapat ini diganti oleh Allah jadi dapat yang lain dengan senilai harganya sama. Nah, alhamdulillah. Dan dia pasti masih ada lagi pengalaman seperti itu banyak. Kalau tidak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit hati, Pak. Sakit hati. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Dendam. Ingin rasa hati balas dendam, dia ujung doa yang macam-macam tadi. Ya Allah, semoga lapar orang ya Allah. Ya Allah, semoga mobilnya penyok apa segala macam. Nah, ini yang kadang baik. Kemudian kata Nabi, siapa saja yang mengganggu orang-orang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, summa yaqubuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Maka kemudian orang itu akan disungkurkan wajahnya oleh Allah ke dalam api neraka. Dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa kira-kira di sini di dalam hadis ini wajah berdahulu, Pak? Yang dimasukkan oleh Allah wajah duluan. Karena kalau kaki duluan bisa jadi wajah kada empat.
Tapi kalau yang dimasukkan muha berdulu ke dalam api neraka pasti seawak-awak tempat baik. Inilah pentingnya kita tidak boleh mengganggu orang yang sudah dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan zimmah. Kafir itu kan ada dua. Orang kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Siapa kafir zimmi itu? Kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam ketika dia masuk dalam wilayah Islam. Bayar pajak namanya jizyah. Orang kafir zimmi itu bayar pajak namanya jizyah. Apa hadiahnya bayar pajak itu? Dilindungi. Meskipun dalam negara muslim dia bayar pajak, orang kafir tadi kalau ada musuh menyerang dilindungi. Hartanya dijaga, tidak boleh disentuh. Nah sama orang yang sholat subuh ternyata dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang suka sholat subuh berjamaah senantiasa keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, arti perlindungan ini bukan perlindungan sesuai akal kita. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis selanjutnya 233. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Siapa yang diridhoi oleh Allah? Umar dan juga anak Umar. Siapa anak Umar bin Khattab? Nama beliau adalah Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu akhul muslim, saudara bagi umat Islam yang lain. Sebelum datang Islam, biasanya orang itu memanggil kerabat itu dengan teman, kawan, bestie. Jujur Pak, bestie. Tetapi saat Islam datang, meskipun bukan satu rahim, beda suku, tapi sama-sama Islam, itu kata Nabi sebetulnya kita ini saudara. Saudara itu kan dari bahasa Sanskerta, Pak. Sa itu satu, darah itu nih perut. Kita ini satu perut. Maksudnya satu perut apa? Sama-sama saudara dari satu ibu. Kalau ditunjuk ke atas perutnya perut siapa? Perut Hawa. Perut Hawa. Kenapa ini belum sampaikan? Karena orang betul-betul tahu Pak, tipikal orang Indonesia. Mohon maaf. Apalagi tipikal orang-orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu kebanyakan bagaimana? Gue, lu. Ini yang belum sampaikan ke jamaah waktu umroh kemarin. Kenapa? Waktu umroh kemarin kebanyakan jamaah ulun itu keluarga. Bukan menunggu, bukan jaga-jaga saja. Ketika umroh itu, ini sudah ada keluarga ini keluarga ini. Meskipun kita tahu ini keluarga masing-masing kelompok, tapi jangan lupa untuk membantu yang lain. Contoh membantu yang lain apa Pak? Kan ada sepuh di sana yang Tuhan ini, bila lancar berjalan. Ingat jalan Pak, jalannya ke masjid, ingat. Sampai melihat orang yang banyakan keluar hotel itu berjalan, sampai parak sudah Masjidil Haram. Orang hilang, haur hilang sudah pandangan nih. Ini tadi kemana ya? Nah yang seperti ini harus ada kerjasama. Maksudnya kerjasama apa? Dibaik kena ke masjid. Amun ada melihat kena dipadahi jalannya. Bukan yang masing-masing. Nah sama di sini Nabi ingin menjelaskan kita ini saudara sama yang lain, meskipun bukan saudara kandung. Berarti kalau ada kawan, ada tetangga kesusahan, dibantu.
Dan di hadis ini kata Nabi, la yazlimuhu, kalau sudah tahu muslim dengan muslim yang lain itu saudara, la yazlimuhu, jangan berbuat zolim. Jangan berbuat zolim. Zolim itu asal katanya gelap, mati lampu kayak tadi. Tapi kan ada lampu sama sekali, itu zolim. Kebanyakan orang berbuat zolim, kadap hatinya. Kenapa ada orang wani memakan APBD, APBN, raskin yang sagan beras orang miskin, wani dimakannya, wani masuk saku. Kenapa Pak? Karena hatinya sudah gelap. Sampai ada orang wani mengkorupsi duit cetakan Al-Quran. Kenapa? Karena hati sudah gelap. Hati-hati bapak-bapak lah, ibu-ibu, jangan kerancakan. Bukan membolehkan, jangan sama sekali berbuat zolim. Karena sekali berbuat zolim, hitam. Masih ada yang putih. Sekali lagi berbuat zolim, hitam lagi. Sekali lagi berbuat zolim lagi, hitam lagi. Hitam. Akhirnya apa? Ada lagi melihat lawan lain. Anda haram Pak. Ambil berataan. Nah, ini jatahku. Kadang peduli lagi, yang lain sakit, yang lain kada dapat jatah, ini ampun orang, kada peduli karena sudah tertutup seberataan dengan dosa zalim. Maka dari itu kata Nabi, kalau sudah saudara sesama muslim itu saudara, jangan berbuat zalim. Tahan. Jangan berbuat zalim. Cuma murnya jamaah ini dapat satu wadai, ustadznya dapat 5 nih. Ini kira-kira zalim kan? Ada, ini jatah guru ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wala yuslimhu. Jangan kau menyerahkan saudaramu. Maksudnya menyerahkan saudaramu itu apa? Nina. Ini orangnya Nina. Misalnya ada musuh datang, mana si A, musuh berperang mencari orang-orang ini, mana si A, ini Pak orangnya bersembunyi di rumah ulun. Nah malah disuruh. Nah ini yang kada boleh. Karena banyak di luar sana itu bepadah kawan lawan kita. Nah bepadah kawan senyum. Ternyata waktu di belakang menikam, ini orang yang lain. Siapa ini? Kenapa proyek ini? Kenapa ini proyek gagal? Padahal yang menggawi berdua. Sekali bos bertahun, ini kenapa proyek ini minus 50 juta? Kenapa gagal? Penyebab gagal ini Pak, bos saya ini orangnya. Nah, menunjuk kawan, menjual kawan. Padahal sama-sama menggawi berdua, sama-sama sakit berdua. Pas bos bertahun, ini orangnya Pak yang menyebabkan gagal. Ini kada boleh. Tidak boleh menyerahkan saudara semuslim kita. Man kana fi hajatihi akhihi kana Allah fi hajatihi. Kata Nabi selanjutnya, barang siapa yang memenuhi semua hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan liputi dan penuhi semua hajatnya, keperluannya. Ini bukan Nabi Pak yang bilang. Mohon maaf, bukan saya yang bilang, tapi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau kita memenuhi hajat saudara kita, hajat tetangga kita, hajat kawan-kawan kita, kalau ada keperluan kita penuhi, itu Allah langsung memenuhi hajat kita. Cuma terkadang itu tadi Pak, gengsi. Yang pertama gengsi, yang kedua tidak peduli dengan orang lain. Cuma ulun melihat beberapa jamaah di sini, karena jamaahnya di sini lah, ulun melihat di sini alhamdulillah bapak-bapaknya tuh peduli lawan orang. Itu pertahankan baik. Alhamdulillah pertahankan itu. Alhamdulillah melihat grupnya ada aja gotong royong, masya Allah. Kayaknya ditangani gorengan, ditangani kopi. Nah, alhamdulillah ada aja penyedia gorengan non kopi. Ini kan berarti peduli.
Kenapa masih ada gotong royong peduli dengan kampung? Kalau sudah tidak peduli, ya sudah, masing-masing sudah. Sama. Waktu ulun di Mekah itu ada juga perasaan baik, ada juga perasaan. Perasaan itu apa Pak Ustaz? Sudah jamaah itu harus lulus. Ikam tulang kemana? Paisalnya pulang aja ke hotel, ada jam-jam keluar ke jalanan. Kayaknya pas waktu guring datang pulang ke hotel, hanya istirahat. Jamaah itu harus lulus. Ulun hendak seperti itu Pak. Dalam hati sudah godaan setan nih. Kenapa? Ternyata ngurus jamaah itu uyuh juga. Cuma yang namanya gawian, profesional, SOP, dan pesan Abah Ulun juga adalah Abah Ulun di sini. Abah Ulun itu pesan, karena jamaah ini pasti banyak ada keluhan ini, keluhan itu. Siapakan aja telinga aja. Nah, siapakan telinga, cari solusi. Ulun hendak dalam hati ulun ini buka aja dulu. Karena pas malam boleh, karena pagi buka ke masjid, iktikaf di masjid. Karena punya ada jamaah yang bilang biar akan aja kalau suruh cari. Hendaknya itu cuma ingat sekali lagi Pak. Ingat sekali lagi bahwasannya apa? Yang namanya membantu hajat orang lain, pasti Allah bantu hajat kita. Terbukti Pak, alhamdulillah. Pas mencek HP di sana tuh, Pak Ustaz, Pak Bapak ini hilang ya. Kalau ada jamaah yang hilang, langkah pertama Pak, jangan panik. Jangan panik, hendak mencari kemana dia? Hendak mencari ke pintu 79. Yakinlah orangnya di situ. Hendak mencari di lantai 2, adalah orangnya di situ. Jadi pas ada laporan itu ulun tenang dulu. HP ulun aktifkan internetnya. Sambil berdoa Pak Ustaz. Semoga aja orang tamu nih. Sekalinya ada lawas lain, ada WhatsApp dari nomor orang Saudi, tapi orang Indonesia nomornya Saudi. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini jamaah yang hilang nah di potoakannya. Oh iya ini jamaah ulun nah sudah orangnya. Di mana di pintu sebelah mana? Oke, padai lawan ibu itu jangan kemana-mana, duduk aja di situ. Ulun datangi. Soalnya kadang baik orang Tuhan ada di padai. Bujur Pak. Ulun bertawaran orang Tuhan. Kalian apa kira-kira di padai Pak? Oh nyaman aja. Kayaknya disuruh menghadangi. Akan sakit ya. Aku menghadangi di pintu yang sebelah situ aja dan tepat aja. Pindah sedikit beberapa meter terbaik kali cariannya. Alhamdulillah. Habis itu ada pulang kai-kai pesasat belum telepon. Pak, pian di sebelah mana Pak? Pian ada melihat nomor tuh apa di sebelah pian nih? Maksud ulun pintu nih nah. Kalau ada pintu nomor angka, ini ada Ustaz belum melihat angka nomor 9 lawan 11. 9 sama itu kan polisi Pak itu loh. Sekalinya sasat dibawa sampai kantor polisi ada juga Pak ya alhamdulillah. Ulun jemput langsung di situ. Nah ngarannya kisah nih banyak benar Pak ya sekalinya. Ulun doakan semoga pian tahu jual umroh tiap tahun amin amin ya rabbal alamin. Tetapi kenapa kita suka membantu orang? Kenapa kita suka membantu orang selain gara-gara pekerjaan? Kenapa? Karena kalau kita membantu hajat seseorang, pasti Allah akan mengabulkan dan memenuhi hajat kita. Itu pasti. Jadi mulai saat ini bapak-bapak jangan takut. Misalnya ada acara apa, ini aku menyumbang 50.000. Ada di sana pembacaan ini aku menyumbang 1 juta. Jangan takutan. Semakin kita memenuhi hajat orang lain, hajat kita pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, wa man farraja an muslimin, siapa saja yang suka melepaskan kurbatan, kesulitan muslimin, seorang muslim, anhuma biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan semua kesulitannya nanti di hari akhirat.
Ini ulun yakin benar bapak-bapak di sini pasti ketujuh mengutangi kawannya. Kapan berhenti? Ketika ketahuan dini. Bujur gak bujur Pak? Bujur gak bujur? Bujur, soalnya ulun kayak tujuan. Ada kawan adalah 50.000 segan pegangan isuk lah. Lagi seret lah. Duitku diikut bini juga banget. Adalah. Kirim rekening jadi 50. Habis itu ada 50.000. Segan apa? Segan ini lah, segan makan isuk apa segala macam. Kirim 50.000. Nominalnya kan bagi kita itu sedikit Pak. Tapi bagi bini banyak. Kemudian ketahuan ini kenapa cuma minjam makan ini. Itu yang dinilai. Justru dengan minjam makan itu ulun merasa alhamdulillah lancar aja main urusan ulun ini. Awak sehat, awak badan nyaman. Ya meskipun kita diganti juga bila nggak diganti. Kenapa? Karena kalau kita melepaskan kesulitan orang lain, itu Allah nanti akan memberikan solusi dan melepaskan segala kesulitan nanti di akhirat. Cuma bukan berarti ulun di sini menyuruh biar minjami kawan terus kada. Cuma ada sudah contohnya ketika dia membantu orang nanti di hari kiamat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang meminjam 2 miliar, ada jual pinjam 5 miliar. Kemudian terakhir kata Nabi karena sudah waktu Isya, penutup hadis ini, waman satara musliman, ini penting. Ibu bapak, ini penting, penutup. Waman satara musliman, siapa saja yang menutup aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah tutup aib dia sampai nanti hari kiamat. Ayo bapak-bapak yang mentang-mentang bisi kawan bahari penjudian, bersambung ayam, sudah kalau saya dikisahkan lagi itu aib kawan pian, sudah simpan aja. Kalau yang kena umai jadi masjid pina sop pertama harus pengajian pina aktif bahari pina rancak duduk di warung jablay ya. Nah sudah tutup. Siapa yang menutup aib seorang muslim ditutup oleh Allah aibnya. Ulun di sini, Ustaz, masya Allah, pintar, cerdas, masya Allah. Kenapa pian beranggapan ulun seperti itu? Karena pian ada tahu aib ulun. Ditutup oleh Allah. Coba aib ulun dibuka, bisa ada hormat lagi. Nah ini maksudnya apa? Kalau sudah aib ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dibuka lagi. Na'udzubillah, kadang ada yang ketujuh membuka seorang. Aku bahari Ustaz. Menyambung ayam di sini lah. Menang harus aku Ustaz nang duduk di warung nang itu nang bungas ajalnya itu bahari pacar Ustaz bangga dengan dosa ini. Na'udzubillah ini. Jangan sampai seperti itu. Semoga kita semua bisa menyelesaikan dan melepaskan hajat seorang muslim, saudara-saudara kita, dan juga melepas kesulitan seorang muslim dan melepaskan kesulitan saudara-saudara kita dan juga menutup aib-aib saudara kita. Kiranya ini bisa saya sampaikan. 4 menit lagi menjelang qomat. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semua diberikan keberkahan dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa anak-anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun tutup dengan pantun juga. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli panci. Semoga hidup kita berkah, biar semuanya bisa umroh berkali-kali. Meskipun kadang yang mencoba ke Mekah mencari panci. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.